selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan pada hari ini di mana kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat berbicara dalam hati kami sehingga kami dapat melakukannya dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati untuk seluruh peralatan yang saat ini kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Saya akan memberikan judul dengan tema bijak mengelola uang. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru pada Elisa, "Hamba-Mu suamiku sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuangkanlah minyak ke dalam semua bejana itu dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya, ia menutup pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Amin. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diberikan tema dengan mengambil tema bijak mengelola uang. Ada sebuah pepatah yang mengatakan besar pasak daripada tiang. Apakah artinya, Bapak Ibu? Artinya adalah pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan, atau pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, jadi defisit atau kekurangan. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita seringkali memang dalam mengelola uang itu adalah susah, karena antara kebutuhan dan keinginan itu kadang berlawanan, Bapak Ibu.
Kalau kebutuhan sudah kelihatan jelas. Pangan, kemudian papan, dan sandang. 3 hal ini adalah hal yang pokok yang harus dimiliki ketika seseorang untuk hidup, ya, terutama untuk pangan. Nah, Bapak Ibu, tetapi di dalam suatu keseharian kita kadang-kadang ada yang namanya keinginan. Kadang-kadang keinginan itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Apalagi dengan keinginan mata, keinginan hati, ingin memiliki sesuatu. Apalagi kalau kita melihat misalnya tetangga kita memiliki motor baru atau memiliki TV baru atau memiliki apa. Kadang keinginan kita ingin juga memiliki yang seperti yang tetangga punya. Bahkan kalau bisa lebih besar, lebih gede. Nah, Bapak Ibu, itulah yang menjadikan manusia tidak bijak di dalam mengelola keuangan. Akhirnya karena dia ingin menuruti keinginannya, bukan menuruti kebutuhannya, dia akhirnya apa, Bapak Ibu? Dia pinjam uang. Dia berhutang ke sana kemari. Bahkan bisa juga terjerat oleh pinjol atau pinjaman online. Nah, seringkali juga ketika kita membayar, ketika kita sudah jatuh tempo harus membayar cicilan, ternyata kita tidak punya uang untuk membayar cicilan tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kemudian orang ini akan terus berpikir bagaimana saya bisa mengembalikan uang. Saya ditagih terus menerus setiap hari oleh debt collector. Ya, karena hutang ya harus dicicil, karena hutang harus dilunasi. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang karena kepepet, orang akan berpikir keras. Dan berpikir keras apa? Yaitu Bapak Ibu, pinjam lagi Bapak Ibu untuk menutup pinjaman yang pertama. Kemudian dipinjam lagi. Nah, itu akan terus berefek gali lubang, tutup lubang. Gali lubang yang satu, tutup lubang yang satu. Akhirnya lubang-lubang itu semakin banyak. Mungkin bisa juga memakai kartu kredit atau jenis apapun Bapak Ibu. Tetapi ya namanya lubang, apalagi kalau kita hanya mempunyai pendapatan atau penerimaan yang sedikit, tetapi dibagi-bagi tetap akan kurang. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah, itu akan menjadi jerat bagi kita, menjadi jerat hutang yang tidak akan berkesudahan. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini diceritakan ada seorang janda dari Nabi. Dan kemudian dia berbicara kepada Elisa, mengeluh kepada Elisa, meminta tolong kepada Elisa. Elisa adalah juga nabi pada waktu itu. Janda nabi ini berkata, saya hutang kepada orang dan saya tidak bisa membayar hutang itu, dan orang yang menagih hutang itu akan mengambil anak-anakku sebagai budaknya. Sungguh kasihan, seorang janda mempunyai 2 anak perempuan dan tidak bisa membayar hutang. Ya, akhirnya ya apa yang dipunyai ya cuma anak. Akhirnya bisa diambil untuk menjadi budak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Elisa, kemudian Elisa minta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan memberikan mujizat melalui Elisa, yaitu dengan mengatakan, apa yang ada padamu, yang ada padaku adalah minyak. Ya, kemudian Elisa menyuruh supaya janda itu pinjam bejana kepada semua tetangga, dan setelah itu Elisa menyuruh untuk menuang minyak ke dalam bejana-bejana itu. Mungkin banyak sekali Bapak Ibu, karena tetangganya kan mempunyai bejana. Nah, setelah itu Elisa menyuruh menuang semua bejana, akhirnya terisi penuh, dan setelah terisi penuh minyak pun berhenti mengalir. Nah, Bapak Ibu, kemudian janda itu bertanya kepada Elisa. Elisa menjawab bahwa jualah
minyak yang sudah kau peroleh. Dan sisanya kemudian kamu peroleh, jual untuk membayar hutang, dan sisanya untuk kebutuhan hidupmu. Nah Bapak Ibu, rupanya Tuhan berkenan melakukan mukjizat melalui Nabi Elisa. Ini adalah nasihat yang baik supaya kita jangan terjerat dengan hutang. Hati-hati dengan hutang. Bijaklah untuk mengelola uang dengan benar. Janganlah kita menuruti keinginan hawa nafsu kita, keinginan mata kita, keinginan untuk belanja kita. Kadang-kadang kita lupa, kita punya kebutuhan, misalnya mau beli sabun cuci, misalnya sabun cuci pakaian di toko supermarket, hanya beli 1 kilo. Tetapi ketika sampai di supermarket, dia melihat segala sesuatu ada yang namanya diskon. Dia lupa, akhirnya mumpung diskon saya beli. Akhirnya bukan hanya beli 1 macam yaitu sabun cuci pakaian, tetapi dia bisa membeli 10 macam. Nah hal itulah yang kadang-kadang menuruti keinginan, menuruti hawa nafsu, sehingga uangnya kurang untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk memenuhi keinginan yang tidak berguna. Hati-hatilah di dalam mengelola uang, karena uang bisa menjerat kita. Dan dengan uang itu juga, dengan kekurangan uang kita juga bisa hutang. Dan hutang itu bisa menjerat kehidupan kita. Setiap hari selalu didatangi oleh debt collector. Tetapi kita harus bijaksana untuk mengelola uang kita. Janganlah kita terjerat hutang, dan itu akan memperburuk nama baik kita. Bahkan lebih buruk adalah memperburuk nama baik Allah sendiri. Bijaksanalah mengelola uang, karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan lewat firman-Mu dari kitab Raja-Raja ini. Biarlah kami pun dapat mengelola keuangan kami dengan bijaksana, bukan menuruti keinginan kami, tapi kami membelanjakan untuk kebutuhan hidup kami. Terima kasih, biarlah kami tidak terjerat oleh hutang, dan itu bisa membuat kami kesulitan di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hati yang bijak, agar kami hati-hati untuk mengelola uang ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah di dalam sesudah merayakan Idul Fitri, bangsa Indonesia dapat kembali bekerja, berproduktivitas, dan dapat untuk membangun negara dan bangsa ini supaya dapat betul-betul negara ini sejahtera. Kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, biarlah mereka dapat mengelola pemerintahan ini dengan bijaksana. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K, Tuhan berkati untuk pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, dan anak-anak atau murid-murid, biarlah mereka pun dapat belajar mengajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah selain YP3K, yaitu TK Kristen Kasih Ibu, biarlah Engkau berkati agar pengurus dan kepala sekolah dan maupun guru, biarlah mereka pun dapat mengajar dengan baik pula. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, biarlah dengan bertambahnya usia mereka semakin dewasa dan semakin dikuatkan di dalam iman. Kami juga berdoa untuk proses kependetaan Penatua Cynthia Yuliana, biarlah Engkau berkati agar semua proses dapat berlangsung dengan lancar dan Penatua Cynthia dapat menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Kami juga tetap berdoa untuk proses pembangunan tanah makam di Kaliori Tuhan, biarlah
panitia dapat rapat, dapat melakukan tindakan dengan baik dan benar, dan biarlah proses pembangunan tanah makam dapat berlangsung dengan baik, dan biarlah dana yang kekurangan dana dapat tercukupi lewat persembahan ataupun lewat sumbangan dari para donatur. Kami juga berdoa untuk persidangan majelis tanggal 9 April, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga tetap berdoa untuk mereka, saudara kami, orang tua kami yang saat ini lansia dan lemah fisik atau di dalam pemulihan. Kami tetap berdoa untuk Ibu Frans Wawulangi, Bapak Sutejo, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna Haryani, Ibu Handoyo, Bapak Ibu Abraham Werimon, Ibu Asikin, Ibu Heri Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Hutauruk, Ibu Silvia Pitra, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Gianti, Ibu Nartim, Bapak Paulus Haryanto, Bapak Winardi Santosa. Biarlah Engkau berkati di dalam kelemahan fisik mereka Tuhan, dan biarlah Engkau juga berkati obat-obatan yang diminum, Engkau juga berkati keluarga yang merawat mereka. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kami juga berdoa untuk mata pencarian kami atau pekerjaan kami dan segala aktivitas kami. Biarlah kami terus setia kepada Engkau, biarlah Engkau terus menumbuhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu untuk persekutuan doa pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.